Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan. Tugas yang dilaksanakan antara lain penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, penguatan kelembagaan, konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove. Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk melestarikan ekosistem hutan maupun lahan dan mensejahterakan masyarakat. Berbagai kegiatan RHL seperti RHL vegetatif dan sipil teknis, kebun bibit rakyat atau KBR, kebun bibit desa atau KBD, bantuan langsung masyarakat atau BLM, dan bibit produktif yang telah dilaksanakan oleh BPDAS Ketahun. Program RHL tersebut telah dilaksanakan pada wilayah kerja BPDAS Ketahun yang sebagian besar wilayah daerah aliran sungainya berada di Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Balai BPDAS Ketahun atau UPT, Unit Teknis yang berada di daerah itu melaksanakan tugas pokoknya antara lain itu melakukan penyusunan perencanaan dan evaluasi DAS, penguatan kelembagaan, konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan, rehabilitasi perairan darat dan mangrove. Berbagai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kurun waktu 10 tahun terakhir, BPDAS Ketahun telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pembangunan kebun bibit rakyat KBR, kemudian pembangunan kebun bibit desa atau KBD, bantuan langsung masyarakat, dan juga rehabilitasi hutan dan lahan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL BPDAS Ketahun selama 10 tahun terakhir ini di kawasan hutan lindung dan juga di hutan konservasi. Pendekatan kita untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah berdasarkan kekritisan lokasi hutan lindung dan kawasan konservasi. Untuk kebun bibit rakyat itu dilaksanakan oleh masyarakat itu dengan jenis tanaman-tanaman kayu-kayuan dan juga penghasil buah. Itu masyarakat yang merencanakan, membuat bibitnya dan juga ditanam di lahan-lahan masyarakat. Dan kita sudah melihat beberapa lokasi yang berhasil dan masyarakat sudah merasakan manfaat daripada hasil tanaman dari KBR. Dan juga untuk kegiatan KBD juga sama, itu masyarakat melakukan pembuatan bibit yang berdasarkan keinginan mereka dan juga itu bisa bernilai manfaat ekonomi buat mereka, juga dengan tanaman kayu-kayuan dan juga buah-buahan. Dan beberapa lokasi KBD mereka sudah merasakan juga hasil dan manfaatnya dan mereka sudah memanen hasilnya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu bantuan langsung masyarakat, ini berupa satu kesatuan unit agroforestry yaitu kombinasi antara tanam-tanaman dengan juga usaha peternakan. Ini juga di beberapa lokasi kita sudah bisa melihat hasil daripada pelaksanaan kegiatan bantuan langsung masyarakat ini dan hasil ternak mereka sudah berkembang. Dan yang terakhir itu distribusi bibit produktif. Bibit produktif ini adalah jenis bibit-bibit bernilai ekonomi tinggi dari okulasi penghasil buah. Ini ditanam di luar kawasan hutan sebagai upaya penghijauan lingkungan
dan juga bisa menilai manfaat ekonomi juga bagi masyarakat yang mau menanam bibit produktif. Upaya-upaya yang kita lakukan ini arah dan tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan kita, yang kita tahu bahwasannya pohon-pohonan adalah penghasil oksigen, dan juga untuk memperbaiki tata lingkungan, tata air yang ada di kita, dan juga untuk mengurangi tingkat banjir, erosi, dan pencemaran udara. Rehabilitasi hutan dan lahan pada BPDAS Ketahun selama 10 tahun terakhir telah dilaksanakan baik di hutan lindung maupun hutan konservasi. Jenis tanaman RHL tersebut adalah jenis tanaman penghasil kayu dan non-kayu. Sasaran pelaksanaan RHL vegetatif ini adalah pada kawasan hutan yang rusak atau berkategori kritis. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui kegiatan rekam jejak pelaksanaan RHL di 4 kabupaten, kegiatan RHL vegetatif terdapat pada Kabupaten Bengkulu Selatan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kepahyang di Desa Bandung Baru, Kabupaten Mukomuko di Desa Sinar Laut, dan di Kabupaten Rejang Lebong di Desa Tanjung Gelang. RHL vegetatif sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh pertama adalah RHL vegetatif di Kabupaten Mukomuko di Desa Sinar Laut dengan jenis tanaman waru, cemara, dan ketapang yang ditanam di Taman Wisata Alam Air Hitam yang ditanam pada tahun 2011 dengan jumlah tanaman total 40.000 batang. Semua jenis tanaman RHL di TWA Air Hitam tumbuh dan berkembang dengan baik, bahkan telah berhasil membentuk ekosistem hutan. Rata-rata tanaman RHL sudah berkategori pohon diameter lebih dari 20 cm dan banyak ditemukan anakan vegetasi pada hutan tersebut. Penanaman RHL di daerah konservasi kawasan TWA Air Hitam ini bermanfaat dalam mengembalikan fungsi pokok hutan konservasi sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kita sekarang berada di lokasi RHL restorasi dari DIPA BPDAS tahun 2011 dengan luas RHL-nya 100 hektar dibagi ke dalam 4 peta. Per petanya 25 hektar. Jenis tanamannya cemara, waru, ketapang. Menurut pengamatan kami, alhamdulillah kegiatan RHL di TWA Air Hitam ini sukses. Dengan kita lihat tumbuhnya tanaman yang ditanam dan juga timbulnya subsesi-subsesi alami yang muncul yang mengembalikan ekosistem hutan pantai mendekati utuh seperti aslinya sebelum adanya pembukaan lahan di tahun 97 sampai 2010. Inilah kondisi tanamannya. Yang besar ini ketapang, ada cemara, dan ada waru. Dan yang kedua pada Kabupaten Rejang Lebong di Desa Tanjung Gelang dan Lubuk Mumpo dengan jenis tanaman karet, nangka, durian, pala, surian, bambang lanang, sengon, bambu, trembesi, dan petai. RHL vegetatif ini dilakukan di kawasan hutan lindung Bukit Balai Rejang. Manfaat yang telah dirasakan setelah penanaman yang dilakukan pada tahun 2015 hingga 2017 lalu adalah memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dan keseimbangan ekosistemnya sehingga hutan lindung berfungsi sebagaimana mestinya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain RHL vegetatif, BPDAS Ketahun juga melaksanakan RHL sipil teknis, yaitu pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Bangunan konservasi tanah dan air ini antara lain dam penahan, gali plak, dan penguat tebing sungai secara ekohidrolika, serta bangunan non-struktur, yaitu RORAP. Bangunan ini bermanfaat mencegah atau mengendalikan erosi atau sedimentasi, mengurangi aliran permukaan, memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang atau parit akibat gerusan air, penguatan tebing pada lingkungan berair, dan meningkatkan air tanah.
RHL Sipil Teknis telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya di Desa Batu Ampar, dan di Kabupaten Kaur di Desa Sukajaya. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun juga memiliki program penghijauan, yakni distribusi bibit tanaman produktif. Bibit tanaman produktif ini merupakan tanaman berkayu yang menghasilkan buah dan memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai tanaman penghijauan seperti yang telah didistribusikan oleh BPDAS Ketahun yang mendistribusikan tanaman bibit produktif seperti alpukat, durian, nangka, jambu, kristal, mangga, dan petai. Lokasi sasaran penanaman bibit produktif ini di lahan milik masyarakat, lahan desa, tanah negara, fasos, fasum, kanan kiri jalan, sempadan sungai dan danau, daerah imbuhan mata air dan sekitar mata air. Distribusi bibit tanaman produktif, beberapa di antaranya dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, di Desa Palak Bengkerung, Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Bajak 2, Desa Lagan Bungin, dan Desa Dusun Baru 2. Di Kabupaten Kaur, distribusi bibit tanaman produktif di Desa Trijaya, sedangkan di Kabupaten Rajang Lebong, di Desa Air Merah, Desa Tanjung Aur, dan Desa Tanjung Kelang. 2019 kami mendapatkan bibit dari BPDA, yaitu bibit nangka, alpukat, petai. Tapi pada saat ini yang udah menghasilkan itu ini nangka. Sudah bisa kami konsumsi sendiri untuk kalau ada hajatan gitu ya. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa untuk dijual. Harapan yang ke depan, kami minta bantuan lagi. Jadi maunya itu durian. Jadi kalau nangka kan udah banyak. Durian. BPDAS Ketahun yang beralamat di Jalan Jati, Sawah Lebar, Kota Bengkulu sudah beberapa kali memberikan bantuan bibit produktif. Alhamdulillah bibit produktif yang ada ini yang dari tahun 2019 sudah menghasilkan buah, dan untuk yang sekarang juga tahun 2021 kita juga telah membagikan bibit produktif kepada 9 kabupaten, 1 kota. Insya Allah semua bibit produktif yang dihasilkan ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, terutama dalam segi ekonomi. Kedua juga memberikan manfaat untuk lingkungan.